orang muslim jangan sampai gaptek teknologi. Pak, cenah teknologi itu diciptakan oleh orang kafir. Tenang-tenang, nah kayak gitu. HP yang dipegang bapak juga itu yang dibikin bukan oleh orang yang pernah syahadat, belum pernah. Kayak gitu. Jadi tenang-tenang ya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Sikap apatis namanya teh. Ini Bapak Ibu sekalian punya anak, kalau mau sekolah, kalau mau pesantren, cari guru artinya sama aja cari pesantren. Pesantren yang mana yang baik untuk anak saya daripada di bawah 40 tahun masih labil, masih plin-plat, masih kemana-mana kayak gitu. Tapi kalau 40 tahun mulai ke atas itu sudah mulai bagus. Makanya Rasul diangkat dalam usia 40 tahun. Yang kemudian oleh orang Barat dibikin sebuah ungkapan, the life begin from 40. Hidup dimulai dari usia 40 tahun. Kesuksesan orang-orang di kita dimulai dari 40 tahun sampai 50 tahun. Mohon hidayah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu.
Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, ahli pengajian jihad, pengajian ahad yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Komplek Permata Regensi, yang mudah-mudahan langkah kakinya digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayunan tangannya di pagi hari ini mudah-mudahan mengangkat derajat kita sekalian, dan mudah-mudahan ayunan serta langkah kaki Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini senantiasa menjadi bagian dari amal soleh Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali, berkumpul kembali di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak akan pernah lupa senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in dan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon izin hari ini saya ditugaskan ya oleh DKM dalam hal ini untuk mengisi jihad pengajian ahad. Ini di komplek namanya apa ya? Komplek Permata Regensi ya. Pilih abi hilang, abi di Cirebon itu bi. Bapak Ibu sekalian, tidak biasa ya, Bapak Ibu sekalian, di depan Ibu ada screen. Ini saya tuh bukan tukang sulap, apalagi tukang sihir ya, kayak gitu. Ini permintaan dari DKM gitu, agar kita memanfaatkan teknologi. Orang Muslim jangan sampai gaptek teknologi. Pak, cina teknologi itu diciptakan oleh orang kafir. Tenang, kayak gitu. HP yang dipegang Bapak juga itu yang dibikin bukan oleh orang yang pernah syahadat, belum pernah. Kayak gitu. Jadi tenang ya, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Sikap apatis namanya teh. Ini yang diciptakan oleh bukan orang Muslim. Ini juga bukan orang Muslim. Nggak pernah syahadat nih yang bikin kayak gini, mungkin saja ya kayak gitu. Boleh jadi kayak gitu. Terutama HP yang dipegang oleh saya tadi kayak gitu ya, lari-lari kayak gitu dari rumah, itu juga mungkin saja bukan oleh orang Muslim ya, kayak gitu. HP bahkan Yahudi. HP merek HP itu Yahudi ya, kayak gitu. Tapi Bapak Isna kayak gitu suka Yahudi, bukan suka Yahudi ya, kayak gitu. Saya dulu ketika beli laptop nggak tahu HP itu produknya Yahudi ya, kayak gitu. Tapi saya gunakan untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi rebut teknologi yang ada ini untuk kemajuan umat Islam, kayak gitu. Bukan kemudian kita dengan teknologi terlena, ayo kayak gitu ya. Dina HP kayak gitu 11:30 dia kata ketik kayak gitu. Bukan. Tapi gunakan teknologi untuk kemajuan umat Islam. Bikin grup. Siapa yang bikin grup WA? Siapa yang bikin WA? Bukan. Siapa yang Facebook? Bukan. Facebook sekarang akan berubah nama menjadi Metaverse. Siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sampai sekarang belum pernah baca syahadat. Tapi kenapa Facebook dipakai oleh kita? Tidak apa-apa, silakan. Ya, gunakan untuk kebaikan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, atas amanah dari DKM, dan ini adalah uang dari jamaah Bapak Ibu sekalian ya, kayak gitu, dimanfaatkan untuk kebaikan, yaitu diantaranya ada Infocus ini ya, kayak gitu, atau proyektor ini. Yang dengan proyektor itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngajinya hanya menggunakan kitab ya,
kitab ini, Bapak Ibu sekalian tidak pernah melihat bagaimana teks gundul kayak gitu. Maka dengan perantara teknologi yang ada di sini disulap muncul ke sini. Biar tahu Bapak Ibu sekalian teksnya seperti apa. Jangan sampai saya dianggap tidak memiliki referensi ketika mengaji. Nah, ini pentingnya referensi. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ngaji bagusnya itu ada referensinya. Ada rujukannya, ada marojirnya, ada masadir gitu, atau ada bibliografinya. Yang kita rujuk kemana? Oh, saya merujuknya ini Syekh Az-Zarnuji. Nah, kemarin saya lanjutkan saja ya kayak gitu. Karena ini waktunya jam 5 pagi ini ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah terengginas ada di masjid kayak gitu. Yang lain mungkin masih menikmati ya tidur subuh ini kayak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kemarin menjelaskan tentang ininya. Wa amma ikhtiyarul ustadi. Adapun memilih ustaz. Jarang kitab-kitab klasik yang menyebut istilah untuk guru dengan ustaz. Bukan hanya ya, salah satunya yang sering menyebut ustaz untuk guru itu ini kitab ini. Dalam prakteknya yang disebut ustaz itu profesor. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Mesir atau ke negara Timur Tengah, Ustaz Faiz artinya Profesor Faiz. Kayak gitu. Dalam praktiknya ya, kayak gitu. Ustaz itu profesor. Ustaz Dr. Ahmad Saiful Rizal. Berarti Profesor Dr. Ahmad Saiful Rizal. Salah satu kitab yang berbicara menyebutkan istilah ustaz dalam kitab-kitab klasik, kitab ini ustaz. Biasanya kan syekh kayak gitu ya. Biasanya faqih, istilahnya faqih gitu. Tapi ini salah satunya menyebut ustaz untuk seorang guru ya kayak gitu. Yang sudah mafhum di negara kita kayak gitu. Sudah mafhum di negara kita. Di sini banyak ada Ustaz Rahati dari Garut ya, dari Al-Garuti. Nah, ini kemarin saya Bapak Ibu sekalian sampai pada bab bagaimana memilih guru. Bapak Ibu sekalian punya anak, kalau mau sekolah, kalau mau pesantren, cari guru artinya sama aja cari pesantren. Pesantren yang mana yang baik untuk anak saya? Pak Faiz, kalau anak saya itu dari kecil itu suka main tanah. Oh, berarti dia mungkin kalau dididik dengan benar-benar anak kita akan menjadi insinyur pertanian. Sekolahkan saja, kuliahkan saja, atau pesantrenkan saja, di mana pesantren di situ ada yang mengajarkan tentang bagaimana bercocok tanam. Ada di daerah Pacet, daerah Ciwidey, daerah mana ada Ciwidey, namanya pesantren Al-Ittifaq. Pesantrennya Kiai Afandi, diajarkan bagaimana bercocok tanam. Santri-santrinya setelah ngaji pergi ke kebun metik sayur mayur. Kemudian dibawa oleh distributornya pakai mobil kemana? Ke supermarket di Bandung. Pesantrennya kayak gitu. Pak Faiz, anak saya tuh suka ngaji gitu, Quran gitu, ngaji Quran sampai dilakukan kayak gitu. Kemana pesantrennya? Kalau daerah Bandung, tidak jauh-jauh di daerah Cicalengka, Bapak Ibu sekalian. Ada namanya pesantren Al-Falah. Pesantren Al-Falah ya. Ini sana touch screen ya. Nah, ada pesantren Al-Falah. Kalau Bapak Ibu sekalian, yang pesantren Al-Falah itu terkenal dengan qiraat, dengan qoritnya ya, dengan pengajian Al-Qur'annya. Bahkan kemarin tanggal 24 Oktober ada namanya Hari Santri Nasional. Yang ngaji Quran di Istana Negara diambil dari pesantren Al-Falah. Ngaji di Istana Negara kemarin 24 Oktober Hari Santri, di kita lagi pada rame-rame ini Maulid Nabi. Nah, di Istana Negara siapa santri yang ngaji di sana? Dari pesantren Al-Falah Cicalengka. Dan memang sudah terkenal dari dulu gitu ya. Nah, memilih pesantren sejatinya memilih siapa yang memiliki pesantren gitu. Memilih sekolah sejatinya memilih bagaimana prospek sekolah itu.
visi misi sekolah itu. Sekarang sekolah-sekolah berbasis visi misi. Ada sekolah yang berbasis teologi, sekolah-sekolah keislaman. Sekolah-sekolah teologi, kalau di Jakarta itu ada sekolah, atau di Bandung itu ya, Santo Aloysius, Santo Petrus. Perguruan tingginya ada perguruan tinggi Parahyangan, Universitas Parahyangan. Itu berbasis teologi. Kalau kita ada Universitas Islam Nusantara berbasis teologi Islam. Yang Hindu ada di Bali, Universitas Hindu Dharma Persada. Itu perguruan tinggi berbasis keagamaan. Milih anak kita diarahkan kemana? Sejatinya anak kita terlahir dalam keadaan fitrah, nggak tahu apa-apa. Orang tuanya lah yang kemudian akan menjadikan anak kita Yahudi, Nasrani, becus atau tidak becus, baik atau soleh dan seterusnya. Kita arahkan ke arah sana, Bapak Ibu sekalian. Ini ratusan tahun yang lalu kontekstual dengan hari ini, kitab yang ditulis oleh ulama dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin saya berdiri ya kayak gitu. Bisi yang di ujung sana nggak kelihatan saya kayak gitu. Ini. Nah, kemarin sampai sini ya, memilih ustaz. Fayam bagi ayah taro al-a'lam. Kata Syekh Az-Zarnuji, pilihlah ustaz yang paling tahu, ya kayak gitu. Tentu yang paling tahu orang Sumedang, karena suka makan tahu ya kayak gitu. Suka makan tahu. Yang paling tahu tentang keilmuannya. Kalau belajar ini ke ustaz ini, kalau belajar ini ke ini, ya kayak gitu. Jangan jauh-jauh lah. Kalau praktek untuk memularasan jenazah, ustaz Ateng, kayak gitu. Kalau belajar fikih, ke ustaz Sultan. Gak jauh-jauh, maksudnya kalau dicontohkan di sini kayak gitu ya, ke sana. Yang lebih tahu ya, yang al-a'lam. Bukan merasa tahu ya, karena sebab banyak orang yang merasa tahu ya, merasa pinter kayak gitu, kurang pinter ya, kayak gitu. Dasar kayak gitu. Orang ini dan seterusnya. Ini jangan sampai ya. Ayah taruh, cari guru yang paling tahu. Kemarin sudah sampai ini ya, tapi saya ulangi lagi ini. Karena sekarang kontennya akan di-upload di YouTube katanya. Bapak Ibu sekalian silakan nanti subscribe kayak itu. Kalau tinggal mengklik aja kayak gitu. Like and subscribe, tidak sampai mengeluarkan pulsa berapa banyak ya kayak gitu. Ini juga bagian dari dakwah, syiar dakwah Bapak Ibu sekalian, bukan untuk gaya-gayaan ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi yang diciptakan oleh Barat harus dijadikan alat atau tool dalam bahasa Inggris tool ya, untuk kemajuan umat Islam, untuk dakwah umat Islam ya, gitu. Sehingga tidak apatis kita. Yang kedua, wal aurah, carilah guru ya yang warok. Warok itu apik, mau menjaga dirinya, mau menjaga hatinya. Kayak gitu, nggak mau kalau makan disuguhi barang-barang yang syubhat, nggak mau. Di mana dia duka jenah Pak Ustaz kayak gitu. Punten wae ampus tuang. Terjantan tuang. Jantan umpami guru selain dia yang memiliki keilmuan mumpuni, yang kedua juga secara akhlak. Kalau ini secara kompetensi intelektual, yang ini kompetensi batin. Yang apik, yang warok kayak gitu, tersombong, suka menabung, kayak gitu ya. Jadi yang warok itu dalam hal karakternya. Kalau ini dalam hal intelektualnya, akhlak itu. Wal asan itu dari segi fisiologis. Artinya secara fisiknya sudah sempurna, kayak gitu. Makna secara lahir itu asan itu, yaitu lebih tua, lebih sepuh. Kayak gitu, lebih sepuh secara usianya. Jadi jangan milih kayak Ustaz kayak saya kayak gitu ya. Karena saya masih usianya di bawah 40 tahun. Orang yang usianya di bawah 40 tahun sering labil. Ya, seperti tanah diinjak jeblos kayak gitu. Masih labil, belum kuat ya kayak gitu. Makanya Rasul ketika diutus, kenapa dimulai dari usia 40 tahun? Dan menikah 25 tahun, karena usia 40
40 ya, 40 deh kayak gitu. 40 itu usia yang matang secara psikologis. Sehingga kemudian ketika Rasul diangkat oleh Rasulullah menjadi nabi pada usia 40 tahun, orang barat berpikir, kenapa nabinya orang Islam diangkat pada usia 40 tahun? Muncullah perspektif orang barat, the life begin from 40 katanya. Hidup sejatinya orang akan dimulai dari usia 40 tahun. Kalau orang 40 tahun itu insya Allah ya kestabilannya lebih bagus gitu daripada di bawah 40 tahun masih labil, masih pelin-pelan, masih kemana-mana kayak gitu. Tapi kalau 40 tahun mulai ke atas itu sudah mulai bagus. Makanya Rasul diangkat dalam usia 40 tahun. Yang kemudian oleh orang barat dibikin sebuah ungkapan, the life begin from 40. Hidup dimulai dari usia 40 tahun. Kesuksesan orang-orang di kita dimulai dari 40 tahun sampai 50 tahun, 51 tahun. Presiden dari mulai Soeharto sampai sekarang usianya paling tidak diangkat menjadi presiden 40 sampai 51 tahun. Nah, di antara yang muslim tadi ada juga Yusuf Kala, Khairul Tanjung, Sandiaga Uno. Yang lainnya adalah orang-orang non-muslim yang orang-orang kaya itu ya. Mereka sukses rata-rata di atas usia 40 tahun. Jadi kalau hari ini Ustadz Iwan usianya belum 40 tahun, boleh jadi setelah 40 tahun akan jadi miliuner. Boleh jadi. Ustadz Dani juga sama. Sekarang aja Ustadz Denny kayak gitu, belum 4 tahun sudah punya mobil kayak gitu. Siapa tahu kayak gitu. Ustadz Dani boleh jadi nanti jadi punya ini kayak gitu ya. Itu secara lahiriah maksudnya kayak gitu. Secara fisik, secara batin dia akan kestabilan secara psikologinya kayak gitu. Secara fisik juga bisa sukses seseorang itu dari usia 40 tahun kayak gitu. Para haji sekarang aja belum kayak gitu. Nanti kalau udah 40 tahun ya, sekarang berapa ya kira-kira? 27 tahun kalau nggak salah deh. 27 tahun ya kayak gitu. Tidak jauh berbeda dengan saya kayak gitu. Masih jauh kayak gitu ya. Sekarang wajar kalau memang para haji masih masih single, kemudian masih punya 2 motor. Boleh jadi nanti setelah usia 40 tahun siapa tahu ada Mercedes Benz, ada Rubicon ya depan rumahnya. Gila para haji. Ya iya Bapak istri doakan kan waktu ngaji. Gitu ya. Boleh jadi kayak gitu. Karena apa? Usia 40 tahun itu usia di mana kesuksesan, kestabilan psikologi itu mulai tampak stabil kayak gitu di atas sana. Wal asan itu artinya sepuh, ya sepuh secara usia tentunya. Tapi boleh jadi maknanya bukan hanya secara usia, tapi juga secara mental. Sebab ada orang yang sudah lebih dari 40 tahun seperti anak-anak kayak gitu ya, kayak gitu, seperti anak-anak. Ada yang usianya sudah tua, udah sepuh di atas 40 tahun tapi karakternya masih seperti anak-anak. Ada. Tapi ada orang yang di bawah 40 tahun tapi sudah dewasa. Sudah hidung, jangan kayak itu. Sudah hidung itu sudah hitam maksudnya. Sudah hidung ya, bukan hidung. Cihideng bukan. Hidung artinya sudah memayis. Gitu, sudah memayis meskipun usianya belum 40 tahun. Iya. Gitu. Kemudian kama aftaro Abu Hanifah, sebagaimana Abu Hanifah dulu pernah hina idzin Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, ini Abu Hanifah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tahu dari nama Abu Hanifah, ini seorang yang ahli ilmu fikih, orangnya waro, orangnya apik, orangnya luar biasa. Diajak sama pemerintah, mau tuh jadi menteri, ahli. Saya masih mending jadi seperti ini. Waro, apik Abu Hanifah, karena ilmunya tinggi. Inilah yang kemudian melahirkan aliran atau madhab dalam fikih yang disebut dengan fikih Imam Hanafi
pendirinya Abu Hanifah. Abu Hanifah 4 orang ya. Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini yang melahirkan 4 mazhab besar ya, kayak gitu. 4 mazhab besar yang diakui secara internasional. Diakui. Ini Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah mau berguru, dia memilih Hamad bin Abi Sulaiman. Kenapa dia memilih kayak gini? Bukan berarti dia hanya sekedar memilih, ba'da ta'ammul wa tafakkur. Dia mikir dulu sebelum ngaji kepada Hamad bin Abi Sulaiman, ta'ammul dan tafakkur. Saya mau ngaji ini yang ke Hamad bin Sulaiman. Nanti saya akan dapat ngaji ilmu sesuai tidak? Nanti saya betah tidak? Benar tidak ilmu yang akan saya cari? Pikir, merenung dulu, tafakkur, ta'ammul ya, ta'ammul, tafakkur, gitu. Jadi bukan asal milih aja. Di YouTube banyak Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustaz ya kayak gitu. Baik yang tidak berkopiah, tidak berkopiah, yang berkopiah putih, berkopiah hitam, bersorban Arab, bersorban Tasik ya, gitu. Macam-macam. Milihlah kalau cari ustaz, cari yang pikir-pikir dulu ya, ta'ammul wa tafakkur, berpikir dulu. Sehingga apa katanya? Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtuhu syaikhan wa quran haliman saburon. Setelah saya berpikir, kemudian saya menjadi muridnya Hamad bin Abi Sulaiman. Ternyata hasilnya tidak sia-sia. Saya benar-benar menemukan wajadtuhu, saya mendapatinya Syekh Hamad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala syaikhon wa qurun, benar-benar seorang yang syekh ya. Syekh itu benar-benar guru ya, di atas guru ya, gitu. Syekh itu grandnya guru atau guru besar lah kayak gitu ya. Kalau ustaz di kita adalah guru biasa ya kayak gitu, di sana profesor. Syekhon itu syekh itu ya guru besar. Syekh itu. Apalagi kalau ada sebutan syekhul masyayikh, guru dari guru-gurunya lagi, guru dari para guru maksudnya. Kayak gitu. Itu syekh itu grandnya, grand master ya, grand masternya. Ternyata Hamad bin Abi Sulaiman itu yang saya berguru kepadanya syaikhon wa quran, seseorang yang wakuron, yang ilmunya luas, lapang dada kayak gitu, berlapang dada, dadanya lebar kayak gitu, menandakan ilmunya banyak. Haliman soburon ya, hampir maknanya sama. Haliman soburon, seorang penyabar juga kayak gitu, penyabar. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian jarang ya menemukan guru-guru yang penyabar ya kayak gitu. Guru-guru yang penyabar. Saya aja kayak gitu ya, ngedidik anak saya kalau headset ceplok kayak gitu ya, gak sabar. Nah, bisa-bisa ba, ta, ca kayak gitu. Headset kayak gitu. Yang sabar itu hanya guru PAUD Bapak Ibu sekalian. Guru PAUD. Saya ngajar kayak gitu ya, ngajar mahasiswa ya sampai tingkat S3, ngajar tingkat S3. Kalau ada yang ngobrol saja kayak gitu, carikan saya kayak gitu. Kenapa Pak Faiz tidak sabar melihat murid yang ngobrol aja? Iya, sabar sama kayak gitu. Dan saya lagi ngobrol, saya lagi ngajar, menerangkan, ngajar ngobrol aja sendiri kayak gitu. Bapak Ibu kalau nggak mau ngajar, nggak mau belajar, silakan keluar saja, left dari Zoom kayak gitu. Nggak sabar saya kayak gitu. Yang sabar itu hanya guru PAUD. Guru PAUD itu ada yang di kelas kayak gitu, tetapi ombehan kayak gitu. Cok senajan guru PAUD itu gajinya sabaraka. Bahkan kalau ada tunjangan oke itu cair-cair. Bulan iya ngarep-ngarep ya tuh cair tuh. Ibu cenah can aya wartos teh pinandi tidik nasa. Sasi payung datang deui. Apakah ada ini akan cair tunjangan? Tidak cair lagi. Itu guru PAUD. Ngobrol ya guru PAUD, anak-anak adio lupa. Sabata inda Hamad bin Abi Sulaiman fanabat.
yang sebelumnya, di mana saya sebelum menentukan guru Abi Hamad ya, saya harus ta'amul dan tafakur. Ternyata setelah beberapa tahun saya mengikuti berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman ya, Abi Sulaiman Sabata, saya betah ngaji dengan beliau, enak keningan. Ilmu yang beliau transfer ya, transfer of knowledge, nyampe ke hati saya, enak, cocok, pas, presisi banget ilmunya. Sabata, aduh, mari betah, enak ngajinya ya kayak gitu sama Abi Hamad itu ya. Bahkan apa? Sudah fanabata. Sampai sekarang saya menjadi fanabata, tumbuh, dewasa, berkembang ilmunya dan tumbuh menjadi martabat al-ijtihad ini. Ternyata Abu Hanifah ketika berguru dengan Hamad bin Abi Sulaiman ya, Hamad bin Abi Sulaiman tidak sia-sia. Sebab apa? Ketika berguru ya, beliau betah dengan gurunya, dan kemudian setelah selesai ngaji, apa yang terjadi? Ternyata Abu Hanifah menjadi orang terkenal setara dengan 4 imam yang lainnya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, menjadi seorang martabatul ijtihad. Jadi hanya ada 4 imam ya yang mujtahid, yang terkategori mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu syaratnya ngelotok Al-Quran itu, lebih ngelotok daripada ustadz yang ada di YouTube ya, kayak gitu, lebih ngelotok. Itu Imam Syafi'i, aduh kalau ditanya ayat berapa ini tahu, ayat ini turun di mana tahu. Imam Syafi'i, ayat ini berbicara tentang apa tahu, ayat ini secara nahwu tentang apa tahu. Imam Syafi'i jadi menjadi mujtahid mutlak. Ini keluarga ya speakernya mas, keluarga speakernya ya? Keluarga. Ini ya keluar, alhamdulillah. Artinya dakwahnya ini bukan hanya di YouTube ya, orang-orang sekarang dia kedengaran. Nah, 4 imam ini ya, untuk menjadi imam mujtahid mutlak itu tidak serta-merta syaratnya gampang ya, hafal juz amma, bukan, hafal Al-Quran, hafal hadis, ribuan hadis, beserta ilmu-ilmu yang menjadi pendukung penyokong ilmu itu. Sehingga wajar kalau 4 orang ini diakui oleh seluruh dunia sebagai mujtahid mutlak atau sebagai pendiri mazhab. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. 4 orang ini tidak ada yang lain kecuali orang Syiah memiliki imam lain ya, Imam Ja'far kalau nggak salah, Imam Ja'far orang Syiah. Tapi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 mazhab ini. Silakan mau yang ikut yang mana terserah. Semuanya juga mu'tabar, semuanya juga penuh argumentasi, semuanya juga orang-orang hebat. Ya, kita sholat mengikuti siapa terserah. Tidak apa-apa, yang penting ngikutin 4 mazhab ini. Karena 4 orang ini ya, ketika dia melahirkan fatwa-fatwa yang disebut dengan ijtihad ya, ijtihad dia bukan hanya serta-merta memiliki kedangkalan ilmu, tapi keluasan ilmu. Al-Quran juga melotot. Wa qala alladziina kafaru, ayat berapa itu? Wah, Imam Syafi'i mah melotot kayak gitu, Bapak sekalian. Jadi pantas kemudian martabatul ijtihad. Imam Abu Hanifah di sini gitu, karena dia berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman, sebelumnya dia harus ta'amul dan tafakkur, maka dia yang dia dapatkan adalah sabar, enak, nyaman dengan guru yang dia pikir, yang dia aji itu. Bahkan kemudian setelah selesai ngaji, fanabata, dia tumbuh, dia berkembang menjadi orang hebat, orang sukses lah bahasa kitanya sekarang itu ya, kayak gitu. Suksesnya bukan apa-apa, tapi apa? Menjadi imam mazhab Abu Hanifah ya. Imam mazhab Abu Hanifah. Wahia martabatul ijtihad, martabatul ijtihad. Jadi kita jangan serta-merta membuka Quran sendiri gitu ya, kemudian menafsirkan sendiri, tapi pakai tafsir yang telah digunakan oleh ulama. Sebab kita tidak memiliki ilmu kapasitas untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang demikian luas.
Begitu juga tentang fikih, ikuti saja imam madhab. Menurut Imam Syafi'i demikian. Kalau kita sholat, menurut madhab ini kalau tasawuf begini. Orang itu batal wudunya begini menurut Imam. Hadis, ribuan hadis tidak, makanya ikutin saja imam, yaitu imam-imam mujtahid, imam-imam 4 tadi. Ini ya, Abu Hanifah luar biasa, terkenal sampai sekarang. Dan waroknya tadi pemerintah ya kayak gitu, pemerintah yang ada waktu itu sehingga kemudian dipenjara dan sebagainya bisa dibaca dalam riwayat atau biografinya. Nah, itu wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand. Nah, saya katanya mendengar ada seorang hakiman min hukama. Ini kalau ada hukama ya itu artinya orang yang bijak bestari, atau bahasa lainnya hukama itu ahli hikmah. Ahli hikmah, ada ahli ilmu, ada ahli ibadah, ada ahli fikih, ada ahli hikmah. Ya, kalau ahli hikmah ahli kebijakan, ahli kalau orang kita mesti menyebut ahli hikmah itu apa ya? Ya kayak guru spiritual lah kayak gitu ya. Orang tahu dalamnya seseorang, katakanlah kayak gitu. Meskipun kadang-kadang apa namanya tidak benar juga ya kayak gitu. Nah, hakim ya. Bahwa katanya sami'tu hakiman min hukama Samarqand qala inna wahidan min talabil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Nah, saya mendengar ada seorang yang ahli, yang bijak, yang ahli hikmah dari ahli hikmah Samarqand. Samarqand itu daerah ini ya, daerah negara-negara pecahan Rusia, Soviet dulunya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau Soviet itu di sini, Indonesia di sini ya kayak gitu. Ini daerah Soviet di sini itu dulunya pecahan sebelum terpecah Soviet kemudian menjadi Rusia. Itu sejatinya daerah-daerah Soviet yang sekarang pecahan Rusia itu banyak ulama-ulama di sana. Imam Bukhari, ya Imam Bukhari itu daerah-daerah Soviet, daerah Rusia. Sehingga wajar kalau sekarang itu daerah Rusia, negara Rusia, daerah Eropa Utara, Barat, Selatan, Eropa Timur itu banyak muslimnya hari ini. Karena apa? Memang sejarah dari dulu juga banyak Imam Bukhari dari daerah pecahan Rusia, ya kayak gitu, Soviet yang dulunya. Ini juga daerah Samarqand. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Ada orang itu ahli hikmah, sebelum dulu waktu dia belajar ilmu, dia itu bermusyawarah dulu, berdiskusi dulu. Jadi sebelum dia menentukan ingin berguru kepada siapa, dia diskusi kepada orang yang ahli atau tahu ya kayak gitu. Katakanlah Pak Ustadz, kalau anak saya pengen pinter ilmu ini ngajinya kemana? Diskusi dulu. Bukan asal ngajak proyong aja kayak gitu. Bukan ya. Tapi syawaroni fi thalabil ilmi. Bermusyawarah dengan aku dalam hal mencari ilmu, dalam hal ngaji ya kayak gitu. Kalau ngaji di Masjid Al-Karamah di situ enak tuh ya kayak gitu. Duka ya kayak gitu. Tapi kata ustaznya kayak gitunya, cek kayak gitu. Nah, kedah terang lah kayak gitu. Jangan sampai ujung-ujung ikutan ngaji kayak gitu. Ternyata pulang-pulang dibayar Pak Ade ya kayak gitu. Banyak kayak gitu. Banyak pengajian-pengajian ya kayak gitu yang isinya itu membayar. Pengajian-pengajian yang isinya mendoktrin dengan ajaran tertentu yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Utama. Jangan jauh-jauh di daerah Cijapura di sini nih. Pulang aja dari sini Sapan, Cijapura ke situ. Itu ada orang kelompok ngaji. Nah, cuman kesasar ini sampai mengaku nabi. Tidak jauh dari kita, daerah Cijapura. Bulan kemarin kayak gitu. Nah, ini hati-hati ya kayak gitu. Apalagi mahasiswa sekarang ya kayak gitu
gitu, ngaji-ngaji di kampus banyak doktrin-doktrin kayak gitu. Di kampus ada doktrin ini, ada ini, ada ini, ada ini, banyak sekali yang hati-hati doktrinnya kayak gitu. Nah, itu jadi ulama-ulama dahulu kayak gitu. Sebelum dia menentukan seorang guru, sebelum dia menentukan mau ngaji kemana, dia berdiskusi, dia meminta nasihat, meminta pendapat orang yang tahu tentang itu. Anak saya mau ngaji kemana ya Pak Ustadz? Anak saya itu sepertinya cocok dengan ini. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Diberikan arahan. Silakan bisa dipikirkan, sepertinya cocok ini di pesantren ini. Sepertinya cocok kalau ngaji ke sini. Sepertinya cocok kalau ngaji ke sini. Dipikirkan kayak gitu. Diberikan arahan kayak gitu. Dengan cara apa? Bermusyawarah, berdiskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tercangkel sama ada ya? Tuh. Udah pada bunyi ininya. Iya ya bala-bala. Nah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang-orang zaman dahulu kayak gitu, ketika dia memutuskan sesuatu tidak lepas dari musyawarah, dari diskusi, dari rapat ya kayak gitu. Nah, saya dulu ketika S3 hanya 2 orang ya. Kayak gitu. Saya sekarang ngajar di S3, muridnya 40 orang sekelas. Kelas A 28, kelas B 40, kelas C 25 orang. Unus S3 ya, kayak gitu. Kalau mau ada yang S3 ya, saya sekalian promosi ya, kayak gitu, karena ada di YouTube ini. Nah, saya sampaikan kepada mahasiswa saya, Anda kalau diskusilah yang benar. Jangan diam saja. Sebab apa? Di sini berpotensi untuk melahirkan pandangan-pandangan baru. Sebab setiap orang ketika berkumpul, ini katakanlah di sini ada 500 orang ya. Di sini alhamdulillah pengajian sekarang 500 orang kayak gitu ya. Ini setiap kepala orang berbeda-beda di dalamnya. Sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, kognisinya berbeda-beda. Nah, ketika diskusi pasti pengalaman Pak Iwan ketika dulu di sini di Tasik begini. Ketika Mas Supri ketika dulu ada di Jawa begini. Pak Haji begini, itu akan menambah hazanah pengetahuan kita dari setiap individu di sini. Saya dulu ketika S3 hanya 2 orang, jadi ilmunya tidak bertambah dari teman diskusi yang lainnya. Kadang-kala teman saya berangkat, ya saya tidak berangkat. Saya berangkat, kata dosennya, Faiz, kayak gitu. Teman kamu kemana? Hari ini nggak masuk. Kata dosennya, ya udah nggak usah jadi kuliah. Hanya 1 orang kayak gitu. Sekarang banyak, silakan berdiskusi, ya, silakan bermusyawarah untuk saling tukar pikiran. Pak Ade akan memilih mencurahkan pengalamannya, informasinya, ilmunya sesuai dengan backgroundnya kayak gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian butuh yang namanya musyawarah, butuh yang namanya diskusi. Sebab tidak serta-merta kayak gitu kita berkembang ilmu tanpa melalui diskusi. Kan kalau kita diskusi saya enak ya kayak gitu. Terkadang saya kalau kuliah ngajar ya ada deh memang kata-kata, ada pendapat bagus dari mahasiswa yang memang belum tahu, belum tentu saya berpikir demikian. Oh gininya kayak gitu. Ternyata mahasiswa saya ada yang pandangannya sudah melampaui, membaca bukunya, ada yang buku yang belum saya baca. Ternyata mahasiswa saya sudah baca. Mungkin karena dengan diskusi, dengan musyawarah, dengan rapat kayak gitu ya. Nah kita alhamdulillah sering banyak rapat ya, Pak Ustadz kayak gitu, Pak Ustadz. Gitu. Dan mengucapkan mau ini cenah, mau kemarin Maulid Nabi rapat, diskusi. Oh ada ini. Kata Ustadz Wildan begini, kata Ustadz Dewi panggungnya gua sendiri, akhirnya apa? Dengan diskusi, dengan musyawarah tuh beres acara Maulid Nabi. Sukses ya kayak gitu. Hatur nuhun sadayana ini DKM sareng orang-orang praktisi di lapangan, Mas Supri, Mas Denny dan lain-lain luar biasa. Karena apa? Dengan diskusi kayak gitu, dengan musyawarah. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini bab kesini itu berbicara tentang bagaimana pentingnya musyawarah, bagaimana pentingnya diskusi untuk menentukan seorang guru, untuk menentukan tempat anak kita pesantren, untuk menentukan tempat anak kita mau berguru,
mau mencari ilmu. Nah, itu pentingnya musyawarah. Nah, ini al-bihaq ila Bukhara. Nah, Bukhara itu Bukhari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak imam-imam yang terkenal dalam dalam khazanah keilmuan Islam. Ada Imam Bukhari. Berarti Bukhari itu merujuk pada sebuah daerah yang namanya Bukhara. Ya. Sama lagi misalnya Abu Lais As-Samarqandi, As-Samarqand dari daerah Samarkand. Gitu. Terus di kita juga sama kayak gitu ya. Misalnya contohnya Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf dari Singkel. Singkel itu daerah Aceh. Dari Aceh ya. Banyak yang diambil merujuk pada nama daerahnya. Gitu, nama daerahnya. Ila Bukhari di talabil ilmi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, daerah Bukhari, daerah Bukhara yang sekarang menjadi masuk wilayah daerah pecahan Soviet atau Rusia, dulunya itu banyak digandrungi oleh para ulama tempat belajar ilmu. Ya, untuk belajar ilmu. Daerah Bukhara ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita piknik ya kayak gitu ke daerah-daerah tempat di mana Imam Bukhari dilahirkan kayak gitu, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Kita mengenal tentang sejarah-sejarah para ilmuwan muslim yang namanya terabadikan, tercatat dalam tinta-tinta para ulama yang sampai sekarang masih sering diceritakan oleh kita ribuan tahun yang lalu, tapi karya-karyanya masih tetap eksis di hadapan kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan tentang pembahasan yang tadi saya sampaikan? Barangkali ada yang ditanyakan? Nanti akan di-shoot nih Bapak Ibu sekalian wajahnya. Pak ada yang bertanya, nanti akan di-shoot ya. Baik, silakan ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya saya akan berbicara tentang ayyusyawirani fi kulli amrin, tentang bagaimana Islam mengajarkan dalam memutuskan sesuatu harus didahului dengan musyawarah, didahului dengan diskusi, didahului dengan rapat. Jangan menentukan satu keputusan sendiri, tapi didasarkan kepada musyawarah atau diskusi atau rapat. Ayyusyawirani fi kulli amrin fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umur. Bahkan katanya perintah tentang musyawarah itu ada tercantum dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Muhammad katanya dalam memutuskan segala sesuatu jangan lupa bermusyawarah. Nabi Muhammad orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat, orang yang paling cerdik, cendekia kayak gitu. Dalam memutuskan sesuatu dia tidak lepas dari musyawarah. Termasuk diantaranya ketika mau memutuskan perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Parit. Para sahabat sekalian, adakah di antara kalian ide-idenya yang lebih cemerlang daripada ide saya? Muncullah sahabat yang namanya Salman Al-Farisi, anaknya Pak Iwan Salman ya kayak gitu. Salman Al-Farisi mengusulkan Madinah harus digali sekelilingnya dengan parit. Kemudian disetujuilah pendapat itu. Padahal Rasulullah ada seorang nabi, tapi kenapa ketika dia memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kepada wahyu tetapi berdasarkan musyawarah? Karena ini petunjuk dari Allah. Wasyawirhum fil amr. Muhammad bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal apapun juga. Meskipun Nabi Muhammad seorang nabi, apalagi kita yang bukan orang nabi kayak gitu, hanya sebagai ketua ini rapatkanlah kayak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira waktunya sudah cukup ya, karena kita subuh itu atau mulainya tadi pengajian dari setengah 5. Jadi sekarang sudah 5:30, sudah 1 jam. Saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian, dan sudah terasa canggal ya kayak gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita sekalian senantiasa dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, limpahan rezekinya melimpah berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Putra-putrinya saleh-salehah, negerinya komplek yang penuh dengan keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'ayyin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana ya Allah, ya Rahman,
sultanin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian, itu saja pengajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pengajian kitab Ta'lim Ta'lim. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah untuk senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum